Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Erli Intan Safitri. Kali ini kita akan membahas tentang materi dampak pencemaran dan jenis-jenis limbah. Dapat dilihat ada laut yang indah, kemudian tercemari oleh sampah, minyak tumpah, yang mengakibatkan hewan-hewan di laut mati. Tanah yang seharusnya subur untuk habitat tanaman menjadi tertumpuk oleh sampah yang menyebabkan pencemaran tanah sekaligus udara, dan ada asap industri yang menyebabkan pencemaran udara. Apa dampak dari pencemaran lingkungan? Mari kita bahas. Dampak pencemaran lingkungan dapat berakibat bagi makhluk hidup, seperti manusia, dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan dan pernafasan. Bagi hewan bisa mematikan hewan, dan bagi tumbuhan menyebabkan tumbuhan itu mati atau tidak dapat tumbuh. Bagi lingkungan, yaitu dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Dampak pencemaran air. Yang pertama, secara fisik dapat menyebabkan naiknya temperatur air sehingga mengganggu ekosistem perairan, yang mengakibatkan hewan-hewan laut itu mati. Secara biologi, misalnya bakteri patogen menyebabkan penyakit pencernaan atau penyakit kulit dapat berasal dari air-air yang tercemar, kotor, dan air itu digunakan oleh manusia. Eutrofikasi, yaitu peningkatan jumlah alga sehingga kandungan oksigen dalam air menurun, sehingga ikan-ikan tidak dapat bertahan hidup. Dampak pencemaran air juga dapat menyebabkan banjir. Air yang mengandung banyak sampah seperti sampah rumah tangga, plastik, styrofoam, dan lain-lain. Kemudian di gambar juga terlihat bahwa banyak sampah dari batang-batang atau dahan pohon yang berasal dari penebangan hutan secara liar juga dapat menyebabkan banjir. Dampak pencemaran tanah, yaitu terjadinya kerusakan tanah, bisa dikarenakan oleh pencemaran tanah yang diakibatkan sampah-sampah yang menumpuk di atas tanah, sehingga menghilangkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, dan tanah menjadi tandus dan kering, sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh di atasnya. Tanaman tidak tumbuh dengan normal. Tanah yang tadinya subur akan menjadi buruk ketika ada polutan. Kemudian, tanaman yang tumbuh di atasnya akan tumbuh secara tidak normal, seperti kering, bahkan mati. Kemudian, erosi tanah. Sebab tidak ada pohon yang tumbuh di atasnya, maka dapat terjadi erosi tanah. Dampak pencemaran udara, yaitu dapat disebabkan oleh karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen oksida yang dapat berasal dari asap pabrik dan asap kendaraan. Menyebabkan efek rumah kaca yang akan menyebabkan pemanasan global. Kemudian pula menyebabkan pada iritasi mata atau infeksi saluran pernafasan juga bisa, dan menyebabkan hujan asam. CO dan H2S yang berasal dari kawah gunung dapat pula mengganggu saluran pernafasan. CFC atau klorofluorokarbon yang berasal dari AC dan kulkas itu juga dapat mengakibatkan pencemaran udara, menyebabkan menipisnya lapisan ozon sehingga semakin tinggi intensitas paparan sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit. Jenis-jenis limbah. Limbah berdasarkan wujud dibagi menjadi 3, yaitu limbah cair. Limbah cair dapat berasal dari cairan-cairan, sisa-sisa industri yang mengalir melalui saluran air atau sungai ataupun laut. Kemudian limbah padat, yaitu seperti kemasan-kemasan makanan atau minuman dari pabrik-pabrik seperti kaca, plastik, atau botol kaleng.
Kemudian gas, ini dapat berasal dari limbah asap pabrik, kemudian kendaraan bermotor, dan juga rokok. Berdasarkan jenis, dibagi menjadi dua, organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dihasilkan oleh hewan atau tanaman, seperti buah-buahan atau sayuran. Untuk hewan, contohnya yaitu seperti tulang-tulang hewan. Limbah anorganik yaitu limbah yang berasal dari sisa produk dari senyawa kimia, seperti kemasan-kemasan plastik, styrofoam, atau kaleng. Limbah berdasarkan asal dibagi menjadi 4, yaitu limbah industri, yaitu air sisa-sisa industri yang dibuang ke saluran air, sungai, atau danau dan laut. Kemudian limbah pertanian seperti limbah kulit bawang, limbah kulit kacang, dan limbah pelepah pisang. Kemudian dari pabrik, yaitu seperti kemasan-kemasan yang diproduksi oleh pabrik, plastik, styrofoam, atau kaleng. Kemudian limbah rumah tangga, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, dan hewan. Sekian pemaparan materi dampak pencemaran lingkungan dan jenis-jenis limbah. Semoga bisa dipahami oleh anak-anakku. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.